Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya S. Zulkifli Suryadi. Mengajar geografi di SMA Negeri 1 Caringin. Sekaligus mahasiswa PPG kategori 1 dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. NIM PPG 2019-23-0002. LPTK Universitas Negeri Jakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk kelas 10-7. Hari ini kita bertemu kembali di channel Belajar Geografi ya. Hari ini temanya tentang dinamika atmosfer. Nah, alangkah baiknya untuk doa dipandu oleh salah satu siswa. Untuk berdoa dipimpin oleh siapa? Ketua kelas ya. Kepadanya dipersilahkan untuk memimpin doa atau memandu doa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Selesai. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa. Langkah kedua, kita akan memeriksa absen ya, absensi. Tapi sebelumnya Bapak akan memberikan nilai dalam hal berdoa. Menurut profil pelajar Pancasila, itu poin yang pertama ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Masih ingat 6 profil pelajar Pancasila? Ada 6. Cara mengingatnya bagaimana? Nah, Bapak perjelas ya. Kalau Bapak tekniknya untuk menghafalkan 6 profil pelajar Pancasila, 4B, 1M, 1K. Ya, yang pertama, B-nya ini yang pertama ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ya. Yang ketiganya, suka membantu orang, bergotong royong. Yang B yang keempat, benar kritis. Lalu yang M, mandiri, betul. Yang K-nya, kreatif. Nah, itu namanya teknik scanning namanya. Jadi mengambil poin-poin khusus dalam hal literasi. Jadi kamu harus punya teknik dalam membacanya. Ya, Bapak tekniknya gitu, 4B, 1M, 1K, mudah kan? Nah, jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu dan berakhlak mulia. Yang keduanya berkebinekaan global. B yang ketiganya bergotong royong. B yang keempatnya bernalar kritis. M-nya mandiri. K-nya kreatif. Itu tujuan untuk kurikulum merdeka. Kalian harus mencapai hal itu. Kalian itu adalah menguasai teknologi dan materi, orang-orang pintar. Jadi sebelum gurunya, siswa yang tahu informasi terlebih dahulu. Nah, Bapak itu hanya mengaitkan kamu berdoa itu ke
profil pelajar Pancasila yang pertama. Poinnya ya, jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, Bapak akan melaksanakan absensi. Nah, absensi udah di ini catat ya. Terima kasih. Banyak juga ya yang tidak hadir karena faktor cuaca. Hujan dari jam 4 pagi ya, sebelum subuh sampai sekarang masih mendung ya. Sudah 3 titik-titik hujannya karena jadi udah musim hujan, makanya Bapak sekarang akan membahas atmosfer. Ejaan bahasa Indonesia namanya atmosfer. Nah, dalam hal berkebinekaan global, kamu ketemu orang Australia, Selandia Baru, yang tetangga negara kita lah. Kemudian orang Inggris, lalu orang Amerika, itu kamu bilangnya jangan atmosfer ya. Itu ditertawakan. Yang betul namanya atmosfer. Jadi sphere itu artinya lapisan, atmos itu udara. Atau kata ada yang dari buku yang mengatakan sphere itu selubung, atmos itu artinya udara. Tapi kalau ejaannya bahasa Indonesia atmosfer benar. Ejaan bahasa Inggris atmosfer benar. Mudah-mudahan untuk absensi yang tidak bisa hadir hari ini, kita doakan supaya bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar kembali. Mungkin karena ada faktornya sakit, mungkin karena faktornya hujan, ada faktor-faktor yang lain. Mudah-mudahan kita doakan cepat mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas 10-7. Nah, yang kedua, alhamdulillah kalian harus bersyukur telah diberikan nikmat sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas 10-7, bertemu lagi dengan Bapak untuk mata pelajaran geografi. Kemudian Bapak akan menayangkan PowerPoint ya. Ini pakai aplikasinya Canva ya, yang dari instruksi sesuai instruksi dari pemerintah. Maaf, dari awal aja ya, dari awal. Nanti Bapak akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran, tapi lebih baiknya kamu menonton tentang atmosfer. Kelihatan ini ya? Oh ini animasi yang dibuat oleh rekan Bapak dan juga tim IT ya. Nah, kalian itu harus membuat aplikasi yang berhubungan dengan konten digital atau kreator digital ya. Nah, ini hasil dari guru-gurunya. Dan juga perdalam dalam hal teknologi dan informasi dalam hal animasi. Yang sampai kalian screenshot bawaan pabriknya lalu dilaporkan ke guru untuk poster, jangan. Jadi dibuat animasi. Jadi ada sentuhan sedikit hasil karya kalian dengan animasi ya. Jadi tadi sudah Bapak tayangkan pakai aplikasinya KineMaster Mode. Jadi KineMaster itu macam-macam, tapi kalau buat Android yang tidak ada logo KineMasternya itu KineMaster Mode. Ya, kemudian pakai aplikasinya CapCut. Jadi ada 2 aplikasi yang Bapak gunakan. Baiklah, kegiatan belajar mengajar hari ini adalah peristiwa bertujuan. Nah, tujuannya, kenapa ini tidak pakai nomor 1, 2, 3 misalkan? Karena tujuan pembelajaran itu 1, makanya pakainya bukan poin 1, 2, 3, tujuan mah hiji. Misalkan kita mau ke Ciawi 1 ya,
Jadi ini gabungan ya. Jadi tujuan pembelajarannya melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning (PBL), peserta didik diharapkan dapat menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan dengan benar. Nah, pendekatan, kenapa Bapak mengambilnya pendekatan saintifik? Nah, dari mengamati sampai mengkomunikasikan, karena kalian itu belajar geografi dari jam 12:30 sampai jam 2 sudah kurang aktif karena sudah lelah ya. Itu harus pakai modelnya saintifik karena untuk mengaktifkan siswa dengan adanya mengamati sampai ke mengkomunikasikan. Kemudian yang kedua, melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning (PBL), peserta didik mampu menyajikan proses dinamika atmosfer menggunakan poster, peta, bagan, gambar, tabel, grafik, video, atau ini nilainya nilai keterampilan presisi ya, dengan tepat. Jadi nama presisi itu artinya tingkat ketepatan, tingkat kebenaran itu nilai keterampilan ya. Harus tujuannya. Jadi harus ngerti bahasa-bahasa asing yang ditampilkan di sini. Nah, ini produknya bisa poster, peta, bagan, gambar, tabel, grafik, video. Kenapa itu ditampilkan semua? Karena kan gaya belajar kalian berbeda-beda. Saya mah seneng ngegambar, mau buat peta lapisan atmosfer dengan menggunakan animasi. Boleh. Ya. Saya mah senangnya belajar kinestetik. Saya ingin merekam tampilan awan di rumah saya. Ya, misalkan punya handphone, kamu misalkan shoot awan, lalu dijadikan gambar animasi. Nah, itu beda kinestetik, dia harus keluar dia untuk memahami. Jadi produknya nggak boleh harus poster, tidak boleh ya. Harus misalkan video, ya boleh. Jadi ada pilihannya karena itu namanya penilaiannya harus berbasis produk, ada berbasis konten itu isinya, isi materinya, lalu berbasis produk, bahasa Inggrisnya mah produk, kalau bahasa Indonesia mah produk, gitu. Jadi berbasis produk. Nah, nanti yang kedua itu yang melalui pendekatan saintifik bisa poster, peta. Nah, ini yang sudah praktek peta berdiri ya. Yang lain mendengarkan dan juga mencermati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan nama saya gitu. Nama saya dengan saya beserta teman-teman saya.
Nanti untuk ini nih akhir pembelajaran kamu baca ini ya. Nanti terakhir itu kesimpulannya itu. Nanti lewat aja ya. Ini mah nanti di akhir ini terakhir pas penutupan. Jangan dibawa ke depan itu, jangan. Ya kesimpulan nanti aja simpan. Pakai itu mic-nya. Udara yang kita hidup dalam atmosfer adalah mana kita hidup dalam apa. Udara yang kita hidup dalam kehidupan sendiri, yang terdiri dari oksigen, nitrogen, dan sejumlah bakteri. Tanpa lapisan troposfer kita tidak akan bisa hidup di bumi. Ada juga fenomena cuaca. Lapisan troposfer adalah tempat terjadinya fenomena cuaca. Lapisan ini udara bergerak menuju awan, hujan, abu, dan berbagai jenis cuaca lainnya. Pengetahuan tentang cuaca sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti mempersiapkan diri untuk cuaca buruk, merencanakan kegiatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk hebat untuk kelompok 1. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kelompok 1 hebat. Good job, bagus. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah presentasi tentang lapisan troposfer sampai pengertian troposfer sampai ke kesimpulan ya. Nah, dari manfaatnya troposfer apa. Kemudian untuk kelompok stratosfer akan presentasikan tentang lapisan stratosfer. Kepadanya dipersilakan untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok stratosfer akan menjelaskan beberapa tentang stratosfer. Yang pertama adalah letak stratosfer. Lapisan stratosfer terletak di atas troposfer dan berada pada ketinggian sekitar 10 hingga 50 km di atas permukaan bumi. Sebelumnya ada yang terlewat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasrifa Ayu. Saya di sini sebagai MC. Saya Cihidatuni Salamadani sebagai pemateri 1. Saya Intan Maramasari Sarafan sebagai pemateri 3. Iya, nggak apa-apa. Saya Ridwan Nopansyah, Pemateri 3. Ya. materi 3. Akan saya ulangi tentang letak stratosfer, yang dimana letaknya berada pada ketinggian sekitar 10 hingga 50 km di atas permukaan bumi. Lalu selanjutnya akan menjelaskan komposisi dan sifat-sifat yang akan dijelaskan oleh pemateri 1.
Yang selanjutnya ada komposisi dan sifat-sifat. Komposisinya diantaranya yang pertama itu ada ozon dengan kandungan 90% dan oksigen dengan kandungan 10%. Sifatnya yang pertama adalah lapisan stratosfer mengandung sebagian besar ozon di atmosfer. Dan yang kedua, suhu meningkat dengan ketinggian. Yang kedua, ozonosfer. Ozonosfer adalah bagian dari lapisan stratosfer yang mengandung konsentrasi ozon yang tinggi. Ozon berperan penting dalam menyerap radiasi ultraviolet B dari sinar matahari. Lalu yang selanjutnya ada fungsi dan peran dari lapisan stratosfer. Yang pertama, melindungi kehidupan di bumi dengan menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet B yang berbahaya. Lalu yang kedua, penyerapan radiasi ultraviolet B dengan lapisan stratosfer dengan kandungan sekitar 75% dan lapisan atmosfer lainnya dengan kandungan sekitar 25%. Selanjutnya ada dampak perubahan iklim. Perubahan iklim memiliki dampak yang signifikan terhadap lapisan stratosfer. Perubahan ini dapat mempengaruhi keseimbangan ozon dan menyebabkan penipisan lapisan stratosfer. Dampak perubahan iklim pada lapisan stratosfer, yang pertama ada penipisan ozon yang perubahan iklim dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon di lapisan stratosfer. Hal ini terjadi karena perubahan iklim dapat mempengaruhi distribusi ozon atmosfer. Yang kedua, ada peningkatan radiasi UV dengan deskripsi penipisan lapisan ozon akan meningkatkan paparan radiasi ultraviolet atau biasa yang disebut dengan UV yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Radiasi UV yang berlebihan dapat menyebabkan kanker kulit, kerusakan mata, dan gangguan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, ada perubahan suhu dengan deskripsi perubahan iklim juga dapat mempengaruhi suhu lapisan stratosfer. Peningkatan suhu dapat mengganggu keseimbangan termal dan menyebabkan perubahan pola sirkulasi udara di lapisan stratosfer. Yang keempat, ada perubahan pola cuaca. Perubahan iklim dapat mempengaruhi pola cuaca di lapisan stratosfer. Hal ini dapat berdampak pada distribusi ozon dan konsentrasi polutan di atmosfer. Terus ya. Kesimpulannya, lapisan stratosfer adalah lapisan atmosfer yang sangat penting dalam melindungi kehidupan di bumi dari radiasi ultraviolet B yang berbahaya. Lapisan ini terletak di atas lapisan troposfer dan memiliki konsentrasi ozon yang lebih tinggi. Ozon dalam lapisan stratosfer bertindak sebagai partisa yang menyerap sebagai besar radiasi ultraviolet B dari matahari. Radiasi ultraviolet B yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada DNA, kanker kulit, dan masalah kesehatan lainnya. Kerusakan lapisan stratosfer seperti penipisan ozon dapat mengurangi kemampuan lapisan ini dalam melindungi kehidupan di bumi. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kelestarian lapisan stratosfer dengan mengurangi penggunaan bahan kimia yang merusakkan ozon seperti CFC. Ya, CFC, klor itu ya. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami, ya ini Kelompok tentang berapa kelompoknya? kelompok 2 stratosfer. Ya, betul. Kelompok 2 apa kelompok 3? Kelompok 2. Kelompok 3 yang ini? Ya. Ya, ya. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Selebihnya kami mohon maaf apabila banyak kesalahan penggunaan kata ataupun yang lainnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk hebat untuk kelompok 2. Hebat, hebat. Hebat. Hebat, hebat. Tepuk hebat gitu kan? Saya tuh siap berarti. Berikutnya yang membahas lapisan mesosfer atau mesosfer. Mesosfer mana mesosfer? Nah, berarti itu dulu. Harus sesuai tahapan lapisan-lapisannya. Ini kelompok 4.
Ya, jangan lupa tepuk hebat ya. Langsung komando biar semangat. Silakan untuk kelompok 4 membahas lapisan mesosfer atau mesosphere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan lapisan mesosfer. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Syakila Miza. Saya Siti Kirana Ajara sebagai Pemateri. pemateri 1. Ya. Saya sebagai pemateri 3. Saya Fahri Alfa sebagai pemateri 3. Ya. Yang pertama akan dijelaskan oleh pemateri 1. Singkat aja ya, singkat. Pertama ada pengenalan tentang lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer adalah lapisan atmosfer yang terletak di atas lapisan stratosfer dan di bawah lapisan termosfer. Lapisan ini terletak pada ketinggian sekitar 50 hingga 85 km di atas permukaan bumi. Mesosfer ini adalah lapisan yang sangat dingin dengan suhu yang dapat mencapai minus 90 derajat Celcius. Di sini ada informasi lapisan mesosfer dengan ketinggian 80. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri 2. Selanjutnya ada komposisi dan sifat-sifat. Komposisi atmosfer terdiri atas oksigen yang berisi kandungannya 20, nitrogen 80, argon. Sifat-sifat lapisan mesosfer. Yang pertama, lapisan mesosfer terletak di antara lapisan stratosfer dan termosfer. Yang kedua, suhu di lapisan mesosfer dapat mencapai minus 90 hingga minus 120 derajat Celcius. Yang ketiga, tekanan atmosfer di lapisan mesosfer sangat rendah. Lewat ya. Selanjutnya ada peran dan fungsi lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer adalah lapisan atmosfer yang terletak di atas stratosfer dan di bawah termosfer. Mesosfer berperan penting dalam menjaga keseimbangan termal dan melindungi lapisan atmosfer yang lebih rendah. Fungsi utama lapisan mesosfer adalah melindungi lapisan atmosfer yang lebih rendah dari radiasi matahari yang berbahaya, menjaga keseimbangan termal di atmosfer dengan menyerap dan memancarkan panas, menyediakan tempat bagi fenomena meteorologi seperti pembentukan awan dan petir. Selanjutnya ada penelitian dan eksplorasi. Dalam penelitian dan eksplorasi mengenai lapisan mesosfer, kami telah melakukan berbagai studi untuk memahami lebih dalam tentang lapisan atmosfer ini. Kami melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai metode dan teknologi untuk mengumpulkan data dan mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang lapisan mesosfer. Yang terakhir ada kesimpulan. Lapisan mesosfer adalah lapisan atmosfer yang terletak di antara lapisan stratosfer dan termosfer. Lapisan ini memiliki ketinggian sekitar 50 hingga 85 km di atas permukaan bumi. Suhu di lapisan mesosfer cenderung semakin dingin seiring dengan ketinggian yang semakin tinggi. Lapisan mesosfer juga merupakan tempat terjadinya fenomena seperti meteor dan aurora. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Kelompok 4 hebat. Selanjutnya membahas termosfer. Siapa yang punya tema termosfer? Dipersilahkan. 2 menit aja ya ngebahasnya ya. Durasi waktunya ya. Secara singkat aja ya, garis besarnya. Terakhir ini mah nggak usah, terakhir buat nanti kesimpulan
Kalau kamu mau ini aja. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Maksudnya apa kelompok ini? 3 akan mempresentasikan lapisan Nggak apa-apa kan sesuai tema, dipilih tadi. Perkenalkan dulu, nama saya Adinda Fitri Adani, saya sebagai MC dan rekan saya sebagai Pemateri. nama Azkia Jaratunisa sebagai pemateri 1. Iya. Saya Sophia sebagai pemateri 2. Ya, Muhammad Akbar Firdaus sebagai pemateri 3. Iya. yang pertama, pengenalan. Lapisan termosfer adalah salah satu lapisan atmosfer yang terletak di atas lapisan mesosfer dan di bawah lapisan eksosfer. Lapisan ini memiliki ketinggian sekitar 85 hingga 600 km di atas permukaan bumi. Lapisan termosfer juga dikenal sebagai lapisan ionosfer karena kandungan ion yang tinggi di dalamnya. Karakteristik utama, lapisan termosfer adalah salah satu lapisan atmosfer yang terletak di atas mesosfer dan berada pada ketinggian sekitar 80 hingga 600 km di atas permukaan bumi. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari lapisan termosfer. Temperatur yang sangat tinggi, lapisan termosfer memiliki suhu yang sangat tinggi mencapai ribuan derajat Celcius. Hal ini disebabkan oleh radiasi ultraviolet yang diserap oleh gas-gas di lapisan ini. Jarangnya partikel. Lapisan termosfer memiliki kepadatan partikel yang sangat rendah. Hal ini membuat udara di lapisan ini terasa sangat tipis dan hampir vakum. Efek ionosfer. Lapisan termosfer juga dikenal sebagai ionosfer karena adanya ion-ion yang terbentuk akibat radiasi matahari. Ion-ion ini mempengaruhi propagasi gelombang radio di atmosfer. Komposisi dan kepadatan. Komposisi lapisan termosfer. Lapisan termosfer adalah lapisan atmosfer yang terletak di atas mesosfer dan memiliki ketinggian sekitar 80 hingga 600 km di atas permukaan bumi. Komposisi lapisan termosfer terdiri dari campuran gas seperti nitrogen, oksigen, dan sejumlah gas langka seperti helium dan hidrogen. Kepadatan lapisan termosfer. Kepadatan lapisan termosfer sangat rendah dibandingkan dengan lapisan atmosfer lainnya. Kepadatan gas di lapisi termosfer sangat jarang sehingga partikel-partikel di lapisan ini sering disebut sebagai molekul bebas. Kepadatan lapisan termosfer juga dipengaruhi oleh aktivitas matahari seperti radiasi ultraviolet dan dapat mempengaruhi ionisasi dan deionisasi gas di lapisan ini. Suhu dan variabilitas. Suhu lapisan termosfer. Lapisan termosfer merupakan lapisan yang terletak di atas mesosfer dan memiliki suhu yang sangat tinggi. Suhu di lapisan termosfer dapat mencapai ribuan derajat Celcius karena terpapar langsung oleh sinar matahari. Suhu yang tinggi ini menyebabkan lapisan termosfer menjadi panas dan energik. Variabilitas suhu. Suhu di lapisan termosfer dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada waktu dan lokasi. Variabilitas suhu ini dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk aktivitas matahari, medan magnet bumi, dan interaksi dengan partikel-partikel di luar angkasa. Perubahan suhu yang terjadi di lapisan termosfer dapat memiliki dampak yang signifikan pada kondisi atmosfer di bumi. Peran dalam penyiaran radio. Lapisan termosfer adalah lapisan atmosfer yang terletak di atas mesosfer dan stratosfer. Lapisan ini memiliki peran penting dalam penyiaran radio. Lapisan termosfer berperan sebagai reflektor radio. Gelombang radio yang dipancarkan oleh stasiun pemancar akan dipantulkan oleh lapisan termosfer kembali ke bumi. Hal ini memungkinkan sinyal radio dapat ditangkap oleh penerima radio di berbagai lokasi yang berbeda dalam jangkauan sinyal tersebut. Selain itu, lapisan termosfer juga dapat mempengaruhi propagasi gelombang radio. Suhu yang tinggi di lapisan ini menyebabkan variasi kepadatan udara yang
signifikan. Variasi ini dapat mempengaruhi laju propagasi gelombang radio, sehingga dapat terjadi fenomena seperti pantulan, perlambatan, dan penerapan gelombang radio. Penelitian dan eksplorasi. Pengertian lapisan termosfer. Lapisan termosfer adalah lapisan atmosfer yang terletak di atas mesosfer dan berada pada ketinggian sekitar 800 hingga 600 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini memiliki suhu yang sangat tinggi dan terdiri dari gas-gas seperti nitrogen, oksigen, dan helium. Penelitian dan eksplorasi. Penelitian dan eksplorasi terdiri lapisan termosfer dilakukan untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik dan fenomena yang terjadi di lapisan ini. Beberapa tujuan dan penelitian ini adalah untuk mempelajari perubahan suhu, komposisi gas, dan interaksi dengan radiasi matahari. Eksplorasi juga dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dapat digunakan untuk pengembangan teknologi dan aplikasi di bidang antariksa dan komunikasi. Sekian dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk hebat untuk kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kelompok 3 hebat. Kelompok 3 kan? Ya. Ya. Berikutnya yang terakhir untuk lapisan eksosfer. Paling sulit ya, itu kita guru geografi aja belum pernah ke sana ya. Jadi mohon dipaparkan berdasarkan teori yang didapatkan dan juga dari LKPD. Silakan di kelompok 5 ya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan Waktunya udah habis nih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Hairunisa Suciwati sebagai MC. Saya Desi Ratnasari sebagai pembaca materi 1. Saya Raden Nabila Hairunisa sebagai pemateri 2. Sendiri atuh. Saya Risai Nabil Siraj, Pemateri 3. Baik. Yang pertama, pengertian eksosfer. Eksosfer adalah lapisan terluar dari atmosfer bumi. Lapisan ini berada di atas termosfer yang merupakan bagian dari luar angkasa. Eksosfer memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari lapisan atmosfer lainnya. Eksosfer adalah lapisan terluar dari atmosfer bumi. Lapisan ini memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari lapisan atmosfer lainnya. Eksosfer memiliki kepadatan gas yang sangat rendah. Partikel-partikel gas di eksosfer sangat jarang dan terdispersi secara luas. Kepadatan gas yang rendah membuat eksosfer menjadi sangat jarang dihuni oleh molekul-molekul gas. Eksosfer memiliki suhu yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh radiasi matahari yang langsung mempengaruhi lapisan ini. Suhu yang tinggi di eksosfer membuat partikel-partikel gas bergerak dengan energi kinetik yang tinggi. Keberadaan partikel-partikel kecil. Selain gas, eksosfer juga mengandung partikel-partikel kecil seperti debu dan meteoroid. Partikel-partikel ini tersebar di seluruh eksosfer dan memberikan kontribusi terhadap komposisi lapisan ini. Jarangnya interaksi molekuler. Eksosfer juga merupakan lapisan yang sangat jarang terjadi interaksi molekuler antara partikel-partikel gas karena kepadatan gas yang sangat rendah. Partikel-partikel gas jarang bertabrakan atau berinteraksi secara langsung. Interaksi gas karena kecepatan gas yang sangat rendah, gas dan eksosfer jarang terjadi interaksi dan tersebar secara tidak merata di lapisan ini. Peran eksosfer dalam atmosfer: pelindung dari radiasi matahari. Eksosfer memainkan peran penting dalam melindungi dari radiasi matahari yang berbahaya. Lapisan ini berfungsi sebagai pemisah yang Waktunya udah habis. Ini aja terakhir. Yang terakhir. Baca yang terakhir. Udah waktunya udah ini jam 2 ya.
kamu kan ada jam lagi ya, ganti jam ya. Ya, silakan. Langsung aja kesimpulan. Energi dan partikel energi dari matahari yang mencapai eksosfer dapat mempengaruhi suhu dan komposisi stratosfer. Gantian ya. Eksosfer juga berinteraksi dengan mesosfer melalui transfer energi dan partikel. Proses ini dapat mempengaruhi suhu dan komposisi mesosfer. Selain itu, eksosfer juga berinteraksi dengan stratosfer. Proses transfer energi dan partikel antara kedua lapisan ini dapat mempengaruhi suhu dan komposisi stratosfer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job untuk kelompok 5, tapi alangkah baiknya kita supaya adil berikan tepuk hebat untuk 10 5. Baik. Kelompok 5, maaf. 10 5. Tepuk hebat. Hebat. 10 5 hebat. 10 5 baik. Kelompok 5 hebat. Baiklah, karena sudah jam 2 selesai, ada yang kegiatan tertinggal, nanti secara online saja. Kegiatan refleksi. Refleksi itu kegiatan belajar dari tahap awal, kekurangan ke kelebihan Bapak mengajar di kelas 10-7 ini. Ya, pertama, refleksi peserta didik mengungkapkan perasaannya terkait dengan pembelajaran yang sudah dipelajari. Nanti Bapak berikan pakai Google Formulir ya, online, bisa era jawabnya gitu ya, secara online. Kemudian peserta didik mengungkapkan kesulitan dan hambatan selama pembelajaran. Yang ketiganya, peserta didik memberikan masukan untuk pembelajaran selanjutnya. Kemudian karena LKPD itu ada 2 pertemuan, silakan dibawa dulu oleh kalian ya LKPD-nya. Nanti, tapi bukan PR ya, diselesaikan di sekolah. Lembar kerja peserta didik. Nanti akan Bapak nilai untuk LKPD-nya. Silakan di bawah saja LKPD-nya. Nanti akan Bapak berikan yang lain-lainnya menggunakan link Google Formulir. Itu saja dari Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan jangan lupa Bapak bukan sebagai satu-satunya sumber belajar. Jadi kalian bisa mencari sumber-sumber yang lain. Ya, bisa pakai Bing, aplikasi kecerdasan, bisa Kantome App, Gamma App, dan juga aplikasi ChatGPT dan juga yang lain-lainnya. Itu saja, karena Bapak sangat bahagia sekali untuk kelas 10-7, kegiatan belajar mengajarnya sangat baik sekali. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, silakan dipandu doa penutup oleh salah satu siswa. Kepadanya dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, mulai.